julukan baby killer speaker. Cobain lah, gimana sensasi pas nembak gitu, jedar gitu ya, apalagi pakai sniper. Wah, udah luar biasa banget gitu ya. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya akan cobain main game dengan experience yang berbeda banget gitu ya. Biasanya kalau kita main game tuh ya pakai headset gitu ya, sendirian. Tapi sekarang karena di sini saya udah punya barangnya gitu ya, luar biasa sekali ya, semangat gitu ya. Di sini ya kita akan coba main game dengan experience yang berbeda ya. Suaranya bakalan dari speaker gaming eksternal seperti ini. Ditambah lagi nantinya bakalan pakai subwoofer teman-teman. Nah, kebetulan aja nih ya, saya juga pengalaman pertama kayaknya ya. Ini dia speaker Edifier G2000. Nah, kalian bisa lihat di sini ada serinya Highcat by Edifier gitu ya. Ini speakernya udah gaming banget, dan ternyata si Edifier ini tuh terkenal di luar negeri teman-teman ya. Saya juga baru tahu ya. Bahkan si G2000 ini tuh punya julukan tersendiri. Di sana tuh dikasih julukan si baby killer speaker. Baby killer speaker gitu. Dari namanya sih memang serem banget gitu ya. Kenapa gitu ya dikasih julukan seperti itu? Kita akan coba. Apakah kecil-kecil tapi speakernya membunuh speaker-speaker yang besar? Kita akan coba nanti. Ditambah lagi nanti ketika main game tambah subwoofer gitu ya. Gimana rasanya gitu ya? Penasaran banget pasti, karena ini juga salah satu yang saya idam-idamkan ya dari dulu gitu ya. Kalau misalkan main game nggak pakai headset, kita pakai speaker eksternal ditambah subwoofer. Mungkin nantinya kayak di bioskop suaranya seperti itu, tapi kita main game di kamar sendiri. Wah, mantap banget gitu ya. Oke, sekarang kita akan buka langsung ya kotaknya, mulai dari yang kecil aja dulu ya. Ini dia si Edifier G2000. Dia tuh punya 3 mode ya. Yang pertama ada Bluetooth, AUX, dan USB A untuk inputnya ya. Terus ada 3 mode juga, ada mode gaming, movie, dan musik. Jadi ya ada Bluetoothnya, lumayan juga ya, bisa dibawa kemana-mana ya, kecil kayak gini gitu ya. Oke, gitu aja lah, saya nggak sabar. Kita akan langsung buka aja di dalamnya ya. Oke, kita lihat dulu box si baby killer speaker ini ya, terlihat lebih profesional kelihatannya. Warnanya abu-abu hitam, nggak lebay. Terus disebutkan juga fitur-fitur yang disuguhkannya. Pas kita buka, kemasan di dalamnya tuh terlihat branded teman-teman. Ada buku manual, ada buku waranti, terus ada kabel-kabel. Ini ada AUX 3,5 mm, dan wow, kabelnya itu kerasa premium ya. Walaupun tipis, tapi berasa banget nih ya. Si karetnya tuh berkualitas. Kabelnya nggak abal-abal kayaknya. Kalau kalian pegang langsung, saya yakin ya bakalan merasakan hal yang sama. Lalu ada kabel USB A to USB A. Kabel ini juga hampir sama ya, berasa premium pas dipegang ya. Tapi ini lebih tebal dibandingkan kabel si AUX tadi. Saya yakin kabel ini tuh punya durable yang cukup baik. Tapi sayangnya bukan gold plate ya di ujung USB-nya. Jadi masih yang silver-silver gitu. Lalu ada adapter untuk power dari speakernya dengan kapasitas sebesar output 12 volt, 1,65 ampere dengan daya 20 watt. Dan ini dia si gaming speaker G2000-nya. Wah, ternyata berat juga ya bobotnya. Walaupun kecil, tapi rasanya tuh papal banget. Ada kabel yang saling terhubung, ini kurang lebih 2 meter, dan nggak bisa dilepas sayangnya ya. Jadi kalau misalnya saya mau pasang di atas gitu ya, dengan berjauhan agak susah juga ya, sayang banget nih. Tapi ya memang ini dikhususkan untuk dipajang di bawah monitor gaming kita. Oke teman-teman, ini dia ya si G2000-nya. Terdapat di depan tuh ada logo G2000-nya, terus di sampingnya ada logo Edifier-nya. Dengan warna abu-abu ya, kelihatan elegan banget. Ini sip banget lah ya. Untungnya nggak ada embel-embel gamingnya ya. Jadinya kalau misalnya ada embel-embel gaming, jadinya kelihatan lebay. Kedua speaker ini tuh ada kemiringannya teman-teman, menghadap ke atas ya, supaya suaranya tuh lebih lepas. Terus di belakangnya ini ada port ya, ada USB port, ada AUX in, ada sub out, dan port power. Nah, nantinya ini bakalan kita colokkan subwoofer Edifier T5 ini. Nah, ini bisa dicolokkan ke sini ya. Jadi suaranya semakin tebel gitu bassnya. Mantap gitu ya. Terus di sini juga ada fitur-fiturnya, teman-teman. Tombolnya kelihatan mewah banget ya di sini ya. Nah, tombol yang paling atas ini tuh untuk power sekaligus untuk merubah mode-nya. Ada mode AUX, mode Bluetooth, dan mode USB. Setiap perpindahan modenya bakalan ada suara perempuan yang kasih tahu modenya yang sedang aktif. Bluetooth input, USB input, aux input,
Pas pertama kalian nyalakan, kita akan mendengar suara notifikasi kayak suara mobil. Lalu di bawahnya ini ada tombol yang cukup besar. Ini keren banget teman-teman ya, posisinya tuh lebar banget untuk mengatur volume. Jadi jempol kita tuh langsung mantep aja gitu untuk naikin dan turunin volumenya. Lalu tombol paling bawah, nah ini tuh kalau sekali dipijit untuk merubah mode. Ada 3 pilihan mode, musik, gaming, dan movie. Movie mode, music mode, game mode. Terus kalau misalkan ditekan lama, ini untuk merubah mode warna RGB-nya yang ada di body speaker. Ada stripnya, ada juga di belakangnya. Wih, mantap banget ya. Oh iya teman-teman, ternyata LED-nya juga ini bisa dimatiin. Kalau misalkan kalian nggak suka RGB-RGB-an, tetap ini bisa di-off-in. Nah, tapi sayangnya teman-teman, di Edifier G2000 ini tuh tidak ada aplikasi atau software yang bisa diinstalkan di smartphone kita. Saya juga coba di iPhone ya, download software si Edifier, ternyata nggak bisa disetting di sini. Jadi dilakukan tuh semuanya manual. Bisa di fisiknya di sini, atau misalkan kita nyalain PC ya, kita setting volumenya dan lain-lainnya melalui si PC gaming kita. Melihat bodinya yang kecil ini, kayaknya bakalan mudah dibawa kemana-mana ya. Apalagi ada mode Bluetooth-nya. Yang mau nonton di PC, di laptop, di smartphone, atau di proyektor, di smart proyektor gitu, ini udah bisa banget. Terus kalau misalkan kita udah sekali firing, misalkan kita konekin ke HP kita nggak usah firing lagi. Kita tinggal aktifkan aja mode Bluetooth dan dia langsung terkonek secara otomatis. Untuk spesifikasi singkatnya, speaker ini tuh masing-masing punya power output 8 watt. Jadi totalnya 16 watt. Dengan frekuensi terendahnya di 98 Hz sampai 20 kHz. Oke, sekarang teman-teman kita akan coba gaming experience pakai si G2000 ini. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. Oke, di sini saya udah coba ya teman-teman dengerin musik, main game, nonton film, dan rasa pendengaran saya tuh berasa dimanjakan banget dengan hasil yang suaranya. Walaupun di sini saya baru pakai sekitar 1 mingguan ya, tapi rasa nyaman telinga saya ya, adep-adep, wah luar biasa. Saya susah sih ngungkapin dengan kata-kata. Kalian kalau misalkan pengen tahu kayaknya harus dengerin langsung gitu ya. Nggak nyangka aja gitu, speaker sekecil ini punya kualitas yang super duper kencang. Walaupun volumenya dinaikkan ke 100%, kualitas suaranya tuh nggak pecah teman-teman ya. Nggak heran ya teman-teman, pantesan si G2000 ini tuh dikasih julukan baby killer speaker, karena memang si kualitasnya sekencang itu walaupun kecil ya, baby mini kayak gini gitu ya. Mantap banget nih ya. Pas saya dengerin ya, suaranya tuh sangat jernih sekali ya, midnya jelas, treble-nya jelas. Kalau ada vokal atau suara di dalam film itu tuh detail banget. Seperti ada 2 Twitter yang berkelas di dalamnya, bisa membuat suara vokal jernih banget. Misalkan kita lagi ada di bioskop dengan ukuran mini atau di bioskop yang sesungguhnya gitu ya. Terus ada karakter yang lagi ngobrol ya di dalam filmnya tuh dengan suasana yang hening tanpa musik. Nah, suara vokalnya atau obrolan orang tersebut tuh bakalan membuat para penonton ngeh dengan alur ceritanya. Sedetail itu ya teman-teman. Mudah-mudahan kebayang dengan yang saya maksud gitu. Ya, jadi kita bayanginnya lagi ada di bioskop, nonton film, dan si karakternya atau orang yang di bioskopnya tuh lagi ngobrol tanpa ada musik. Nah, seperti itulah detail jelasnya gitu ya. Mudah-mudahan kebayang teman-teman. Terus di sini saya juga tes di game ya, beberapa game. Saya coba di sini main Apex Legends. Suara kerincing-kerincing pas lari itu terdengar jelas. Walaupun ya posisi speakernya ada di depan, tapi berasa kalau ada langkah musuh di atas, di belakang gitu. Itu tuh berasa banget. Kalau misalkan kita rasakan di headset yang 300.000 atau 500.000 yang saya punya gitu ya, suara-suara seperti itu tuh nggak begitu jelas terdengarnya gitu ya. Tapi ini
ini asli banget. Di speaker si Baby Killer ini tuh suara-suara kecil seperti itu terdengar banget. Asli teman-teman. Mungkin karena ini pengalaman pertama saya pakai speaker yang bagus seperti ini, jadi experience main game tuh jadi beda lah gitu ya. Ruangan studio saya ini tuh berasa ada di arena si Apex Legends-nya. Gimana? Kebayang nggak tuh ya? Wah, udah keren lah menurut saya sih gitu ya. Nah, di sini saya merasa kurang dan merasa penasaran gimana kalau misalkan kita tambahkan subwoofernya, teman-teman. Oke, di sini kita akan buka aja subwoofernya. Kalian bisa lihat di samping kiri saya ini ya. Nah, posisinya seperti ini, dan ini tuh suaranya tebal banget. Oke, kita lihat dulu spek si Edifier T5 subwoofer aktif ini ya. Dia tuh punya 8 inch driver, frekuensi rendahnya di 38 Hz sampai 200 Hz dengan total output power sebesar 70 Watt. Beratnya ini sekitar 13,6 kg. Ini berat banget ya. Terus ukuran dimensinya 278 mm kali 300 kali 336 mm. Terus untuk pengalaman lebih powerfulnya, kita tinggal colokan kabel RCA to aux ya. Ini ada di dalam paket pembeliannya, jadi nggak usah beli-beli kabel lagi ya teman-teman. Kita tinggal colokan aja. Sekarang kita akan tes ya. Volumenya di 80%-an untuk speaker G2000-nya. Terus untuk pengatur subwoofernya saya kasih di 40%-an ya, karena saya nggak sanggup kalau misalkan 100% ini ngejeger banget gitu ya, buar gitu ya. Pas saya tes main game Apex Legends pakai sniper, pas nembak kaget sendiri teman-teman, suaranya buar gitu. Pokoknya luar biasa lah gitu ya. Tembakannya tuh kerasa ada banget gitu ya di ruangan ini ya. Terus pas ada ledakan bom ya, ruangan studio saya itu bergetar semua ya. Meja, kaca, kursi, lighting tuh bergetar semua gitu ya. Wah, udahlah, ini experience gaming yang pertama kali saya rasakan sespektakuler ini, bombastis pokoknya ya. Saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata, pokoknya ini luar biasa sekali. Kalian harus cobain lah gitu. Kalau misalkan kalian mau main ke sini juga boleh ya, kalian cobain experience main game menggunakan speaker gaming ditambah subwoofer ini. Keren banget gitu ya. Nah gitu teman-teman, ini benar-benar experience yang berbeda ya untuk saya pribadi khususnya gitu ya, main game dengan speaker eksternal ditambah subwoofer. Wah, luar biasa. Kalian juga harus cobain kayaknya kalau misalkan nanti main-main ke sini, cobain lah gimana sensasi pas nembak gitu, jedar gitu ya, apalagi pakai sniper. Wah, udah luar biasa banget gitu ya. Experience gaming yang berbeda yang pertama kali saya cobain menggunakan speaker seluar biasa ini gitu ya. Mirip kayak di bioskop ya. Suaranya tuh seperti itu di bioskop, tapi kita lagi main game. Coba bayangin ya. Kalau saya sih udah kebayang karena udah coba ya. Suaranya seperti kita lagi ada di bioskop dan kita bisa ngatur sendiri tembakannya gitu. Kita mau tembak di mana aja gitu, suaranya seperti itu. Pokoknya luar biasa banget. Memang ya ini untuk ukuran di ruangan saya yang 4x6 gitu ya. Ini sangat bombastis banget lah. Tapi nggak tahu kalau misalkan ruangan rumah kalian besar banget atau studio kalian besar banget, mungkin experience-nya bakalan berbeda gitu ya. Karena ruangan di sini studionya nggak terlalu besar gitu. Tapi experience-nya sungguh
sungguh luar biasa sekali gitu ya. Saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata lagi, jadi saya juga nggak bisa langsung berikan contoh suaranya, karena kalau misalkan di YouTube tuh kekompres si audionya gitu, jadi kayak nggak 100% aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan gitu ya, dengan cerita saya ini bisa menggambarkan atau ya ngasih tahu ke kalian lah segimana bombastisnya gitu. Memang kalau misalkan melihat dari harganya ya, ini tuh speakernya kita harus duetkan dengan PC mid to high lah. Kalau misalkan kita pakai PC Kerehore, jadi mahalan speakernya gitu ya dibandingkan dengan PC Kerehore-nya gitu ya. Misalkan di sini saya pakai Ryzen 7 7700 dengan motherboardnya X670, itu kan punya chip sound yang udah cukup bagus gitu ya untuk gaming. Jadi ketika dicolokkan mode AUX itu seimbang gitu ya. Terus untuk harganya kalian juga pasti penasaran, saya sengaja simpan di akhir ya. Untuk Edifier G2000 Gaming ini kisaran di 1,2 sampai 1,3 jutaan. Ya kurang lebih segitu ya ketika saya lihat di e-commerce hijau maupun orange. Dengan harga segini memang ya pantas aja gitu ya punya julukan si baby killer speaker. Kecil tapi suaranya mantap. Lalu untuk subwoofernya Edifier T5 ini di harga 2,3 jutaan. Ya memang ya kalau digabungkan ini habis 3,6 jutaan. Kurang pas sih ya kalau misalkan dipasangkan di PC Kerehore. Nanti harga speakernya lebih mahal daripada PC Kerehore kita. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk Edifier ya, ini sudah memberikan speaker yang cukup luar biasa. Jadi experience gaming saya jadi bertambah pengalamannya gitu ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.